Salfok banget sama tadi jawaban hakim yang dimana JPU meminta surat khusus pemanggilan untuk saksi PPATK. Yang dimana JPU sudah mengundang 3 kali dari pihak PPATK untuk bersaksi, tapi beliaunya tidak hadir karena ada tugas negara. Jadi udah ada 4 orang korban skincare-nya si Reza Gladys yang laporin si Reza Gladys tuh ke Polda. Tapi laporannya itu udah lama banget, kalau nggak salah laporannya itu di bulan 6 deh. Nah sampai sekarang tuh si laporan itu tuh belum aja diproses, aneh kan? Giliran si Nikita Mirzani yang laporannya nggak jelas, nggak tahu apa, tapi malah udah langsung dipenjara. Gua nggak tahu hukum Indonesia kayak mana, tapi kenapa si Reza Gladys sampai sekarang masih berkeliaran, sedangkan bukti-buktinya itu udah lengkap, ya nggak sih? Dari produk-produk dia yang udah nggak ber-BPOM ya kan? Itu tuh udah ada kan keluar rilis dari BPOM-nya, terus sama barang-barang yang dijual secara ilegal itu tuh udah buktinya udah ada, tapi kenapa masih berkeliaran dia, aneh. Udahlah, semoga hukum di Indonesia cepat dibukakan matanya ya kan. Jaksa Hong berasa hoki banget ketika sidang Nikita Mirzani tanggal 4 September 2025 kemarin itu dilakukan secara online pasca demo. Ternyata Nikita Mirzani dan Mail malah kompak mengaku lagi sakit. Alhasil sidang pun ditunda minggu depan. Nah, Sahabat Cendol, gimana nih ceritanya? Jadi Sahabat Cendol, dalam hukum acara pidana ada yang namanya hak terdakwa untuk mendapatkan penundaan persidangan kalau kondisinya sakit misalnya. Jadi logikanya sederhana deh ya. Orang yang sedang sakit kan tidak bisa membela diri secara optimal ya. Jadi majelis hakim biasanya akan menerima surat keterangan dokter atau pernyataan sakit yang menunda sidang. Nah, jadi Sahabat Cendol, di kasus ini jaksa yang sudah siap berargumen harus gigit jari ya. Bahasa gaulnya sudah pemanasan, malah nggak jadi main. Jadi Sahabat Cendol, ini bukan soal jaksa kalah atau menang, tapi soal hak konstitusional terdakwa yang harus dihormati. Bahkan kalau sidang online sekalipun prinsipnya tetap sama. Terdakwa harus dalam kondisi fit supaya proses berjalan adil. Jadi Sahabat Cendol, jangan buru-buru nyinyir karena penundaan sidang bukan tanda kemenangan atau kekalahan. Ini justru bagian dari sistem peradilan yang sehat. Sama seperti gunung yang di belakang saya ini kelihatan tenang, tapi kadang ada angin yang kencang. Jadi proses hukum juga begitu Sahabat Cendol. Luarnya terlihat diam, tapi terkadang di sekelilingnya ada mekanisme aturan yang jalan. Ya, tinggal kita sebagai publik belajar melihatnya dengan jernih biar nggak kebawa arus gosip. Cuman tidak bisa berlanjut sampai benar-benar tuntas karena adanya di mana terdakwa yang pertama itu Ibu Nikita Mirzani sakit, terus kemudian Ismail juga sakit. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu terlalu dihebohkan ya, karena namanya orang sakit itu dilindungi haknya, dan di dalam KUHP hukum acara pidana itu jelas bahwa kalau ketika orang itu sakit, baik sakit beberapa hari sebelumnya ketika sementara mengikuti persidangan kemudian sakit, ya harus tetap diberikan kesempatan untuk beristirahat dan berobat. Jadi hakim atau majelis hakim biasanya itu memberikan pertimbangan justifikasi terhadap kesehatan, dan itu biasa terjadi. Salfok banget sama tadi jawaban hakim yang dimana JPU meminta surat khusus pemanggilan untuk saksi PPATK. Yang dimana JPU sudah mengundang 3 kali dari pihak PPATK untuk bersaksi, tapi beliaunya tidak hadir karena ada tugas negara. Salfok banget sama jawaban hakim yang dimana si JPU disuruh lihat KUHP. Kenapa JPU susah banget ya ngedatengin PPATK menjadi saksi? Ya iyalah, memang tidak ada tindakan pencucian uang di sana, lu maksa banget ngadirin PPATK. Oke, di sini saya sekedar mau meluruskan terkait dengan pernyataan dari akun TikTok yang ini, yang mana dikatakan di situ bahwasanya si JPU itu disuruh sama hakimnya untuk membuka KUHP. Lalu dikatakan lagi kalau itu artinya tidak ada yang namanya pencucian uang. Makanya si saksi PPATK ini tidak datang untuk memberikan keterangan di persidangan. Nah, ini yang ngomong ini sebenarnya tahu nggak sih kenapa si hakim itu
memerintahkan penuntut umum agar membaca KUHP, ya karena di dalam KUHP itu sudah diatur bahwasannya tiap orang yang sudah di BAP itu wajib hukumnya untuk hadir di persidangan untuk menjelaskan terkait dengan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat di tahap kepolisian untuk dipertanggungjawabkan di muka persidangan, dan itu sesuai dengan pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, makanya si jaksa penuntut umum ini tadi mengatakan bahwasanya dari pihak mereka itu sudah melakukan pemanggilan kepada saksi PPATK ini sebanyak 3 kali, namun tetap mangkir, sehingga penuntut umum ini pun meminta surat ketetapan dari majelis hakim ya untuk melakukan pemanggilan paksa kepada si saksi ahli dari PPATK ini. Nah, maka dari itu dalam pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sudah diatur bahwasanya saksi yang telah di BAP itu wajib hukumnya untuk hadir, apalagi sudah dipanggil secara sah oleh hakim ketua sidang. Jadi pernyataan kamu tadi yang mengatakan bahwasanya ketidakhadiran saksi PPATK di persidangan terdakwa NM ini itu membuktikan bahwasanya tidak ada pencucian uang, bukan seperti itu konsepnya. Bahwa permohonan dikabulkan untuk tetap tinggal di rutan. Menangis loh nanti pendukungnya NM. Crying. Iya. Ya, ini ada aku yang setia dari Malaysia. Silakan, aku yang setia dari Malaysia. Nih saya nyalain lilinnya buat terdakwa biar tenang. Mr. J, saya dari Malaysia nih, sudahlah ikut sama Dega Mas J, Abang Raffi, semuanya. Kita pendukung RG, Bang Raffi. Kalau penangguhan diterima, dia tetap di tahanannya, Mr. J. Ya, suratnya soalnya yang diterima. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau Tante Judul itu mendeklarasikan diri kan sebagai duta anti bully, ya. Baru aja video NM itu info kalau nggak bisa lanjut sidang karena kan gigi sakit. Langsung bikin story kalau gigi NM itu busuk dan pemalas sikat gigi gitu kan. Malas sikat gigi karena nggak ada air segala macem. Kenapa Tante urusin? Ya biarin aja Tante gitu loh. Mending Tante urus aja kegiatan Tante yang lain. Kayaknya fix deh, Tante itu demen banget sama NM, tapi NN itu nolak Tante kayaknya ya. Karena biasanya orang yang demen terus ditolak cintanya itu apa aja itu di up tuh, diumbar-umbar sampai sakit hatinya itu lepas sana sini. Ya, biasanya orang-orang yang berwatak kayak gitu tuh demen ya banget ya sama NM ya. Nah, malam ini Miss Gossip happy banget walaupun udah kemalaman ya guys. Tapi Miss Gossip senang banget karena apa? Karena baru saja Miss Gossip kedatangan paket dari Kapitri Sahuteru. Nampak nggak kalian? Ini ya. Dan paketnya ini dia guys. Ini handphone dari Kapitri Sahuteru, Samsung Galaxy 16 5G ya guys. Ini adalah edisi 2025. Seneng banget pokoknya Miss Gossip. Terima kasih banyak buat kakakku tersayang ya. Pokoknya Miss Gossip happy seneng banget. Semoga rezeki kakak mengalir deras ya, diberkahi umur kakak ya, dijauhkan dari orang-orang yang zalim ya kak ya. Pokoknya Miss Gossip senang banget ya. Terima kasih kakakku, love you full, love you sekebon pokoknya. Thank you banget ya Allah. Terima kasih Allah telah memberikan rezeki hamba melalui tangan-tangan orang lain ya Allah. Terima kasih banyak. Mudahkanlah rezeki orang yang telah memberikan hadiah buat hambamu ini ya Allah. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kak. Sedih aku. Ya Miss, dapatnya Android. Minta yang iPhone dong Miss, biar filter sama mukanya tuh, sama biar itu, aduh, background di belakang nggak kayak cahaya ilahi, kontras.